Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Afita Faradila dari Prodi Informatika dengan NPM 2008101027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat tentang metode numerik. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biseksi dan iterasi. Metode biseksi sendiri merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linier. Ide awal dari sebuah metode biseksi ini adalah metode tabel, di mana areanya dibagi menjadi beberapa bagian atau yang disebut iterasi. Algoritma mengenai biseksi ini, yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi X yang akan dicari dari sebuah persamaan tersebut. Yang kedua, menentukan nilai A dan B. Yang ketiga, menentukan toleransi atau nilai errornya. Yang keempat, menentukan atau menghitung nilai FA, fungsi A, dan fungsi B-nya. Nah, pada algoritma yang kelima ini, kita mencari atau mengetahui jika FA dikali FB ini itu hasilnya lebih besar daripada 0, maka proses akan dihentikan. Namun, ketika hasilnya ini berbalik atau FA dikali FB ini lebih kecil daripada 0, maka proses akan dilaksanakan lebih lanjut karena di dalamnya terdapat akar persamaan. Nah, setelah diketahui akar persamaannya, langkah ke-6 yaitu menghitung nilai X-nya dengan cara A ditambah B dibagi 2. Lalu menghitung nilai Fx-nya, dan apabila nilai Fx dikali A ini tadi lebih kecil daripada 0, maka B sama dengan nilai X dan Fb-nya sama dengan nilai Fx. Namun apabila tidak berbalik, maksudnya hasilnya berbalik atau Fx dikali A-nya ini tadi lebih besar daripada 0, maka A sama dengan X dan FA-nya sama dengan Fx. Jika B dikurangi A lebih kecil daripada nilai errornya atau lebih kecil daripada nilai iterasinya, iterasi lebih besar daripada iterasi maksimum, maka proses akan dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Namun, jika kebalik atau B dikurangi A sama lebih besar daripada E, maka proses akan diulangi kembali ke langkah ke-6, yaitu menghitung nilai X tersebut. Baik, di sini saya memiliki contoh soal persamaan yang harus kita cari dan kita aplikasikan pada program saya. Di sini saya memiliki persamaan yaitu fungsi X sama dengan X pangkat 2 dikurangi XP pangkat X, di mana batas bawahnya diketahui min 1 dan batas atasnya 0. Lalu, pada pemrograman kali ini saya menggunakan bahasa C++ dan tipe data yang saya gunakan adalah float. Pertama kali saya akan memasukkan atau menginputkan terlebih dahulu persamaan yang akan kita cari, yaitu float F, dan di sini untuk returnnya sendiri saya menggunakan return D. Nah, di sini saya menggunakan power yang dimana artinya power ini untuk digunakan sebagai pemangkatan, dan untuk artinya power X, 2 dikurangi power EXP 1, X itu sama dengan X pangkat 2 dikurangi EXP pangkat X. Nah, setelah saya menginputkan atau memasukkan persamaan yang akan kita cari, saya mendeklarasikan variabel yang akan saya gunakan. Pada variabel kali ini, saya menggunakan N, I, atau iterasi yang dimulai dari 0, lalu Fx, A, B, untuk mencari toleransi dan error. Untuk float selanjutnya yaitu ada FA, FB, XR, dan FR. Lalu, setelah mendeklarasikan variabel, kita menginputkan atau memasukkan batas atas, batas bawah, dan batas atas tersebut. Di sini variabel batas bawah saya
beri kode A, dan variabel batas atas saya beri kode B. Setelah memasukkan batas atas dan batas bawah, tidak lupa saya memasukkan nilai toleransi error. Untuk apa? Nah, toleransi error ini itu gunanya untuk menghentikan atau mengetahui bahwa persamaan ini yang kita cari mendapatkan nilai XR sedemikian rupa di dalam iterasi keberapa, seperti itu. Setelah kita maksud saya di sini nilai error dan iterasi maksimum, namun pada biseksi kali ini saya tidak memasukkan nilai iterasi maksimum karena iterasi maksimum nanti akan kita gunakan di dalam pemrograman yang iterasi. Untuk selanjutnya, saya menginputkan atau memasukkan TI A, B, C ini tuh gunanya untuk mengatur bahwa ketika nanti kita meran atau menjalankan sebuah program ini dan hasilnya tertata dengan rapi di dalam kotak-kotak A, I, B, XR, dan berikut lain sebagainya. Di sini string N ini menandakan bahwa adanya baris baru dan string T ini itu menunjukkan sebuah spasi antara baris kolom I atau kolom A agar terdapat spasi atau ruang yang kosong, jadi tidak berhimpitan. Setelah saya membuat ini untuk urutan hasilnya, saya menentukan nilai fungsi dari batas bawah dan batas atas. Nilai fungsi batas atas ini saya deklarasikan dengan FA, dan nilai batas bawah ini saya deklarasikan dengan FA, dan nilai batas atas ini saya deklarasikan dengan FB. Nah, untuk mengecek apakah adanya akar persamaan atau tidak, seperti yang saya jelaskan tadi, jika FA kali FB ini tadi itu lebih besar dari 0, maka hasil yang dikeluarkan adalah kesalahan atau tidak ditemukan akar di dalamnya, dan proses pemrograman akan dihentikan karena tidak adanya akar. Namun, jika FA dikali FB ini itu lebih kecil daripada 0, maka terdapat akar di dalamnya dan program akan dilanjutkan. Untuk melanjutkan program ini, di sini saya menuliskan I sebagai iterasi atau I dimulai dari 0, dan while ini lebih kecil daripada N. Lalu untuk XR-nya sendiri, diketahui rumus XR yaitu A ditambah B dibagi 2. Lalu kita menentukan fx-nya. Nah, nilai fx ini sama dengan nilai fxr, dan nilai fxr-nya ini tadi sama dengan nilai fxr, di mana xr-nya diketahui dari sini, dari rumus demikian rupa. Lalu saya mencatat ini, maaf, harusnya ini tadi, ini saya keliru dalam memasukkan kodenya. Di sini fungsinya ini untuk ngeprint atau untuk memunculkan nilai-nilai yang sudah kita masukkan tadi, dari rumus-rumus yang sudah kita masukkan tadi. Nah, hasilnya ditunjukkan dari sini. Lalu, apabila fxi-nya ini dikali fa itu lebih kecil daripada 0, maka nilai B sama dengan XR dan FB sama dengan FXR. Seperti yang kita ketahui, lalu apabila FXE ini dikali FA ini lebih dari 0, maka A sama dengan XR dan FA sama dengan FXR. Nah, untuk langkah terakhir di sini lagi
jika nilai absolut B dikurangi A lebih kecil daripada nilai toleransi atau nilai I lebih besar daripada nilai maksimum, maka proses telah dihentikan dan diketahui nilai X-nya itu tadi atau XR-nya itu tadi. Namun, jika tidak atau B dikurangi A lebih besar daripada nilai toleransi, maka proses akan dikembalikan pada pencarian nilai XR dengan rumus A ditambah B dibagi 2. Jika telah diketahui hasilnya bahwa nilai B dikurangi A ini tadi lebih kecil daripada nilai toleransi, dan diketahui hasil XR-nya atau hasil akhirnya, di sini saya memasukkan bahwa nilai bawahnya diketahui sedemikian rupa dengan variabel A, lalu nilai atasnya diketahui dengan sedemikian rupa dengan variabel B, dan nilai XR-nya diketahui dengan demikian rupa, atau nilai C-nya diketahui dengan sedemikian rupa dengan variabel XR, lalu untuk fungsinya sendiri diketahui sedemikian rupa dengan variabel fxr, dan untuk nilai errornya sendiri telah diketahui sedemikian rupa dengan variabel error. Nah, untuk menjalankan sebuah program ini, kita pertama-tama compile terlebih dahulu ya. Nah, diketahui untuk errornya tidak ada, untuk warningnya tidak ada, berarti pemrograman di seksi ini telah berhasil. Sekarang kita run untuk mengetahui hasilnya. Di sini, yang telah saya jelaskan tadi, kita mendapatkan, saya memiliki soal. Untuk batas bawah sendiri ini diketahui -1 dan untuk batas atas diketahui 0. Nah, ketika kita run, modelnya akan seperti ini tampilannya. Untuk batas bawahnya sendiri -1, untuk batas atasnya 0, dan untuk nilai toleransinya saya menggunakan -10⁻⁷, yaitu 0, lalu setelah memasukkan ini semua, kita tinggal menekan enter dan akan muncul hasil dari proses pemrograman yang telah kita buat tadi. Nah, di sini diketahui untuk iterasi pertama dimulai dari 0 dengan batas bawah -1, batas atas 0, dan diketahui nilai XR pertama yaitu -0,5, FA 0,6321, FB -1, dan FXR -0,35. Baik, di sini kita akan melihat apakah benar bahwa hasil pemrograman kita ini benar, yaitu diketahui bahwa batas bawah kita itu -1, batas atas kita 0, XR-nya diketahui, XR awal -0,5, lalu FA-nya 0,6321, lalu FB-nya -1, dan XR-nya atau FC-nya yaitu -0,356. Lalu dari persamaan yang telah kita deklarasikan tadi, kita mendapatkan hasil akhir, yaitu dengan hasil akhir batas bawahnya -0,703.467, batas atasnya -0,703.467, dan nilai X yang telah kita cari tadi diketahui hasilnya -703.467, fungsinya terdapat pada 1,162E -008, dan nilai errornya diketahui 0 yang terdapat pada iterasi ke-21 hingga 23. Namun, di sini di dalam Excel kita diketahui bahwa
yang mendekati B dikurangi A lebih kecil daripada 0 adalah B dikurangi A lebih kecil daripada 0 atau diketahui nilai FA-nya yaitu min 0,000000,1 dengan nilai error yaitu diketahui min 0,000001 dan penyelesaian ini terdapat pada iterasi ke-27 yaitu dengan jumlah atau dengan hasil XR atau C yaitu min 0,70346742. Jadi dapat dikatakan bahwa pemrograman di seksi kita telah berhasil dan memunculkan hasil yang serupa dengan contoh yang telah kita buat. Nah, setelah menjelaskan mengenai biseksi, selanjutnya kita akan membahas mengenai iterasi. Nah, metode iterasi ini merupakan metode pengulangan yang bersifat convergent maupun divergent. Jadi, kita itu harus menyelesaikan sebuah persoalan matematika, solusi yang didapat dengan mudah atau yang ditemukan, itu bisa juga sebaliknya, atau susah untuk ditemukan. Jika konvergen, maka metode iterasi akan lebih cepat dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Dan jika divergen, maka solusi yang didapat itu tidak ada. Baik, ini codingan atau pemrograman mengenai iterasi. Ini saya tetap menggunakan for dan double. Yang pertama kali kita lakukan sama seperti biseksi yaitu menentukan terlebih dahulu persamaan yang akan dicari. Di sini menghitung persamaan sama dengan x kuadrat dikurangi exp pangkat x yaitu sama dengan power x,2 dikurangi power exp 1 x yang diatur oleh A. Lalu dari persamaan tersebut dibagi kembali menjadi dua persamaan dan diketahui persamaan pertama yaitu akar power exp pangkat x atau sama dengan akar exp pangkat x. Yang kedua diketahui exp pangkat 2 dibagi 2 itu terletak pada terletak pada persamaan kedua. Setelah itu untuk menghitung metode iterasi sederhananya kita memasukkan variabelnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan variabel I-nya I sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Plotnya ada E, C, Y, hasil dari GX pertama, hasil dari GX per 2, galat, dan untuk turunan GX pertamanya, turunan GX keduanya. Sama seperti biseksi sebelumnya, kita masukkan terlebih dahulu tebakan awalnya, lalu memasukkan toleransi error atau nilai galatnya. Di sini untuk tebakan awal saya menggunakan variabel E, dan untuk galat saya menggunakan variabel galat, dan untuk iterasi maksimum seperti yang saya bilang bahwa iterasi itu selalu menggunakan iterasi maksimum. Nah, di sini untuk iterasi maksimumnya sendiri saya menggunakan variabel C. Lalu setelah merangkum semuanya, setelah mendeklarasikan semuanya, kita masuk untuk prosesnya. Di sini kita akan menghitung pertama kalinya pada persamaan GX yang pertama. Nah, kan itu tadi sudah ya
rumus untuk persamaannya sudah dijelaskan, lalu kita juga perlu memasukkan apa yang harus dimasukkan seperti tebakan awal, terus nilai galatnya, dan iterasi maksimumnya. Lalu di sini akan muncul hasilnya apabila bentuk persamaan tersebut dari pemrograman kita telah berhasil. Di sini akan muncul hasilnya, yaitu pada iterasi keberapa akan ditemukan hasil XR keberapa dan hasil absolut dari XR plus 1 dikurangi XR itu berapa. Seperti itu. Ini menggunakan perulangan while do, ya. Untuk ini itu I sama dengan plus plus, X sama dengan Y, dan Y sama dengan YX1, atau sama dengan X ini tadi ya. Di sini fungsinya ini untuk mengulang kembali dari hasil yang telah ditampilkan ini. Jadi semisal ini iterasi ke-0 dengan hasil berapa, XR berapa, absolut berapa, nanti di sininya juga akan diulangi kembali, jadi iterasi kedua, iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi berikut-berikutnya itu akan muncul sesuai dengan perintah ini dan diulangi kembali oleh perintah ini dengan syaratnya itu tadi ditambah. Lalu untuk ABS-nya ini ekspresinya diketahui 9 dan F absolutnya ini dicari dengan cara X, nilai X yang telah dicari tadi itu dikurangi Y. Dan apabila I lebih kecil daripada C, maka proses telah selesai. Nah, untuk persamaan kedua, juga demikian rupa, sama dengan persamaan ke-1, yaitu setelah proses persamaannya tadi itu dihitung dan dihasilkan hasil seperti iterasi keberapa dengan hasil berapa, hasil XR-nya berapa, dan hasil absolutnya berapa, dan dilakukan perulangan kembali seperti pada persamaan yang pertama. Untuk menentukan apakah itu divergence atau convergence-nya terletak pada pemrograman dari baris 97 hingga terakhir. Di sini menunjukkan bahwa C aksen pertama 2 dikurangi 1 kali pangkat IXP kuadrat. Pangkat IXP akar IXP pangkat kuadrat atau pangkat X itu jika C aksen yang pertama lebih kecil daripada 1, maka persamaan pertama termasuk konvergen yang monoton. Namun, apabila C aksen pertama ini itu lebih besar daripada 1, maka termasuk divergen monoton. Begitu pula dengan persamaan yang kedua. C aksen yang kedua ini yaitu X pangkat 2 dibagi 2 sama dengan persamaannya sebelumnya, bahwa apabila C aksen kedua ini itu lebih kecil dari 1, maka hasil yang dikeluarkan adalah konvergen monoton. Apabila persamaan C aksen kedua ini lebih besar daripada 1, maka hasil yang dimunculkan adalah divergen monoton. Untuk mengetahui hasil dari pemrograman ini, kita terlebih dahulu untuk mengcompile-nya. Dan tidak ada error atau warning, berarti program kita siap untuk di-run. Nah, awalnya kita memasukkan tebakan awal. Di sini saya memasukkan tebakan awal saya yaitu 2. Dan toleransi saya yang saya masukkan adalah min 10 pangkat 7 yaitu 0,61.
Lalu iterasi maksimum yang saya gunakan di sini yaitu 6. Nah, maka muncul hasil sedemikian rupa seperti yang saya jelaskan tadi pada hasil yang akan dicetak, yaitu iterasi keberapa, hasil Excel keberapa, dan hasil absolutnya berapa. Maka pada persamaan Q1 ditemukan pada iterasi 0, ditemukan hasil 0, XR2, dan absolutnya belum diketahui. Namun pada absolut iterasi ke-1 diketahui hasil XR-nya 2,718, hasil ABS-nya 0,178, begitupun dengan persamaan yang kedua bersama dengan persamaan yang ke-1. Ketahui hasil iterasi ke-0 berapa, hasil iterasi ke-1 berapa, dan hasil iterasi-iterasi yang berikutnya. Lalu pada persamaan 1 dan persamaan 2 ini termasuk divergen monoton, di mana apabila kita mendapatkan hasil divergen monoton itu, kita tidak mendapatkan solusi atas persamaan yang telah dihitung tadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang enak didengar dan penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.